A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita sama-sama belajar kembali ya tentang sibling rivalry. Ya. Sibling rivalry ini bisa diartikan sebagai kompetisi antar saudara kandung, ya, baik antar saudara kandung yang berjenis kelamin sama ataupun berbeda. Ya, jadi persaingan saudara kandung atau kompetisi antar saudara kandung. Ya. Nah, kompetisi ini memang ada diwarnai oleh rasa iri, cemburu, dan persaingan. Bagaimana tadi sudah dibacakan tilawah tentang ya kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ini kan ganteng gitu ya, ganteng, baik hati, ya Allah, Masya Allah gitu ya. Kakak-kakaknya mungkin ada rasa iri, cemburut, atau juga memang sedang melatih ya persaingan atau melatih fitur-fitur kompetisi yang ada di otak masing-masing anak ya. Seperti itu. Kalau memang hanya melatih fitur-fitur kompetisi, itu insya Allah aman atau masih sehat. Tapi kalau diwarnai rasa iri yang berkepanjangan, cemburu berkepanjangan, sebagaimana kakak-kakak dari Yusuf alaihissalam, ini yang bahaya. Ya, itulah diminta kita untuk belajar ya dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya ini. Ya, baik. Bersaing untuk mendapatkan sesuatu ini juga sering terjadi seperti perhatian ibu, mainan baru, dan menunjukkan identitas diri. Ini juga sering terjadi. Ya. Kemudian, jarak usia yang lazim memicu munculnya sibling rivalry adalah ya, ada yang antara 1 sampai 3 tahun, ini sering banget ya. Anak sampai 3 tahun tuh, oh ini punya aku, enggak mau. Pokoknya heboh gitu ya. Kemudian juga nanti 3 sampai 5 tahun ya muncul di situ, dan juga 8 sampai 12 tahun. 5 ke 8 tuh agak aman nih sebetulnya. Ya. Ini dia. Ada jarak-jarak atau fase-fase di mana paling lazim nih munculnya sibling rivalry. Ya. Rival. Nah, seperti itu ya, persaingan. Ya. Baik. Apa sih penyebab sibling rivalry ini? Ya, oke. 1, anak-anak biasanya berantem tuh banyak alasannya sebetulnya. Ya, namun ternyata beberapa di antaranya tidak seburuk yang kita bayangkan, malah baik. Ya. Nah, kemudian contoh misalnya mereka merasa kalau saudaranya adalah orang yang cukup aman untuk melatih leadership mereka, melatih kontrol, melatih identitas, dan komunikasi tentang kebutuhan atau perasaannya. Maksudnya apa, Bu Isa? Maksudnya gini, ya, rumah ini tempat yang aman buat mereka kan memperlihatkan perasaan yang besar ya. Ada istilah kita big feeling atau perasaan yang jujur, honest feeling. Ya, jadi mereka nih senang melakukan uji coba dinamika sosial dan juga uji coba sebab akibat namanya. Jadi ada mikirnya gini, kalau aku cubit kira-kira reaksi kakakku gimana ya? Kalau aku dorong kakak seberapa jauh ya gitu? Kan nggak mungkin dia coba di anak tetangga kan? Nggak mungkin. Ya, itulah bawah sadarnya anak-anak melihat bahwa rumah ini aman untuk kita, itu tadi memperlihatkan 2 tadi. Big feelings atau honest feeling, ya, perasaan yang jujur gitu. Ya, nanti adik juga gitu, kalau aku cubit pipi perempuan adikku, coel-coel telinganya, apa yang terjadi lah, ya gitu. Dia ingin tahu. Itu namanya uji coba dinamika sosial, dan tahu juga, pengen tahu sebab akibatnya gitu. Namanya juga anak-anak di mana otak mereka sedang dalam ya pembelajaran terus, pembelajaran terus. Ini yang juga harus kita tahu, ya. Kemudian big feeling tentang kepemilikan juga, ya, teritorial, giliran, ya, cuma itu normal aja di antara mereka. Gitu. Nah, saat berantem sebetulnya mereka sedang menunjukkan kalau mereka butuh arahan
aturan yang jelas, atau itu tadi supaya ibunya datang gitu ya, jadi kumpul keluarga ya, dan alasan lainnya juga ada ya. Konflik terjadi karena salah paham, seringnya sih karena perbedaan usia ya, atau iseng ya, pokoknya anak-anaknya. Kita juga mungkin dulu begitu ya, cuman dulu mungkin kita tidak terlalu bisa menyatakan honest feeling kita, perasaan jujur kita, karena orang tua kita dulu mungkin belum lagi mempunyai metode parenting seperti saat ini. Itu juga masih jarang belajar bagaimana parenting. Zaman dulu juga taklim aja jarang lah ibu-ibu taklimnya. Sekarang alhamdulillah di pandemi ini ada hikmah lagi, bisa kita taklim dari rumah masing-masing. Ini menyenangkan loh buat ibu-ibu loh. Kalau aku sih seneng ya. Jadi nggak keluar rumah gitu, senang banget. Ya, walaupun sesekali aja, sesekali keluar rumah, habis itu kembali, karena memang ke rumahlah kita kembali biasanya ibu-ibu ini. Ya, nah. Kemudian mereka juga minta perhatian orang tua sebetulnya. Karena lucu sih, orang tua kalau pas lagi berantem, orang tua perhatiin. Walaupun kita ngomongnya, apa itu? Jangan berantem. Tapi kan kita ngomong gitu ya, kita bersuara. Sehingga mereka menganggap, oh ini kalau kita berantem atau kita bikin keributan, bapak ibuku ngomong. Tapi waktu mereka kompak, mereka damai, nggak ngomong, bapak ibunya masih ya sibuk dengan gadget masing-masing kan gitu. Karena anak-anak kan gitu, pengen bapak ibunya ada suara. Gitu. Untuk itulah sebelum mereka berantem dan kita ngomong, ya, waktu dia damai pun kita ngomong, alhamdulillah, alhamdulillah, anak ayah damai hari ini. Gitu. Itu juga perlu gitu. Atau ikut turun main langsung pada saat anak-anak damai, sehingga anak-anak belajar di otaknya, oh kalau kita damai, ibuku ikut main. Ya, oh kalau kita damai, bapakku ikut main. Gitu. Ini yang kita harus jeli nih orang tua. Kemudian mereka belajar kompetisi untuk mempertahankan haknya. Ini punya aku, bukan punya aku, gitu. Itu kan lagi belajar. Kadang-kadang kita belum apa-apa sudah ya, jangan berantem gitu. Nah, padahal kan mereka lagi belajar berkompetisi. Sekolah aja berbasis kompetisi. Terus gimana kalau di rumah, kalau lagi dia belajar mempertahankan haknya, memang barang dia kok, memang mainan dia kok, gitu. Kok disuruh ngalah melulu kan gitu. Ya, ini kita harus paham dulu ya, kenapa sih dia harapan anak-anak sebetulnya. Anak yang kecil biasanya pengen diperhatikan dan ditemenin kakaknya, tapi nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Namanya juga anak kecil, nggak bisa ngomong. Belum pandai bicara, belum pandai mengutarakan pikiran dan perasaannya. Jadi taunya ya udah merajuk aja, taunya bikin kasus aja. Karena kemarin waktu bikin kasus, kakak juga ngomong. Kakak juga memperhatikan, walaupun memperhatikan dengan intonasi marah. Tapi bawah sadar adiknya, oke, ya aku diperhatikan. Inilah sebelum sampai mereka merajuk marah, harusnya dalam kondisi mereka baik-baik aja atau sedang senang-senang saja, kita memperhatikan. Seharusnya kan gitu. Si kakak kan memang belum dewasa juga kan, maka kita lah yang memberikan contoh kembali. Masya Allah. Konflik kakak adik itu sebetulnya normal. Ya, normal. Bahkan bisa dibilang penting untuk belajar mencari resolusi konflik. Ini penting ya, supaya nanti mereka diajarkan bagaimana sih kalau ada konflik, apa yang harus dilakukan, kakak bagaimana, adik bagaimana gitu. Sehingga nanti satu ketika mereka kompak untuk menghadapi ya musuh-musuh yang di luar rumah gitu kan. Ya. Dan ingat ya, bukan selalu adik yang disalahin, atau bukan selalu kakak yang disalahin, bukan selalu adik yang dibelain atau kakak yang dibelain. Kita lihat tadi, duduk perkaranya itu dilihat. Jadi orang tua bila membantu mereka untuk menghandle-nya dengan baik, maka inilah menjadi proses pembelajaran. Ya. Kembali lagi nih kita, mau apa enggak? Kalau enggak rugi loh. Anak usia-usia kayak gini tuh cuma sebentar. Saya rasanya baru aja bulan lalu itu lihat anak loncat sana loncat sini.
Sekarang alhamdulillah ya Allah, hari ini juga saya bahagia sekali anak keduaku yang dengan watak yang keras. Anak kedua saya itu wataknya keras, mau sempurna, mau ngatur. Alhamdulillah, tapi dia dokter tadi. Saya senang sekali bersyukur ada 12 orang dari 80 yang hari ini sumpah. Total semua yang ada teman-temannya belum sumpah 150. Alhamdulillah dapat cum laude. Itu tuh seneng banget. Hanya kondisi pandemi kita orang tua nggak bisa ada offline bersama dia, hanya dari online gitu ya. Ini puntennya intermezzo sedikit dalam kaitannya tadi waktu kecil mereka semua itu ya ada seperti ini, sibling rivalry ada, dan yang heboh pun ada gitu, yang biasa aja ada, yang bikin khawatir tetangga pun ada gitu. Tapi ini semua terlewati, insya Allah. Teman-teman juga begitu, insya Allah nanti ya. Anak-anak itu seharusnya lebih banyak bermain, tertawa ya. Kalau apa? Yang masih sehat. Enjoy bersama-sama dibandingkan berantemnya nih. Kalau sibling rivalry ya. Konflik yang terjadi insya Allah mempererat hubungan jangka panjang mereka. Artinya kalau sibling rivalry yang masih sehat itu ciri-cirinya itu tadi. Lebih banyak enjoy-nya lah dibanding berantem lah. Mungkin seminggu ya cuman sekali gitu ya, gitu. Itu masih sehat gitu ya. Terus yang sudah mulai tidak sehat itu anak-anak lebih sering berantemnya dibanding bermain dan tertawa. Tapi juga namanya anak-anak juga habis ketawa-ketawa nangis gitu. Ya. Makanya habis nangis ketawa lagi kan gitu ya. Namanya juga anak-anak. Makanya dulu ada lagunya tuh. Ya. Ngis abis nangis ketawa gula Jawa kan gitu ya. Itu zaman kita kali ya, bukan zaman anak-anak kita ya. Ya ini adalah hal-hal yang sangat-sangat kita perlu lihat gitu ya. Lihat dan kita cari, kita perhatikan ya. Ini masih sehat apa udah nggak sehat ya? Patokannya itu aja lah. Kalau lebih banyak ketawanya ya dibanding berantemnya, alhamdulillah insya Allah itu masih sehat. Ya. Yang saya mau bilang adalah, kan otak manusia itu, ini ya, ada namanya batang otak. Ini dia nih, besar ya batang otak ya, fungsinya banyak batang otak. Salah satunya adalah, ya, membuat seseorang ini, ya, mekanisme pertahanan dirinya itu tinggi, dengan bantuan batang otak yang Allah ciptakan. Karena batang otak inilah yang nanti bikin, ya, seseorang itu melakukan respon tubuh fight or flight, ya. Serang atau bertahan atau kita kabur gitu. Ini respon mekanisme pertahanan diri kan, fight or flight. Jadi pada saat anak sibling rivalry ini yang biasanya mulai tegang nih. Punya aku, dia sedang ya belajar untuk mempertahankan haknya. Aku pinjam, enggak. Satu sedang belajar merajuk, membujuk untuk pengen juga punya benda kayak gitu. Itu sudah mulai batang otak ini mulai tegang sudah. Yang jadi nanti runyam adalah batang otak ibunya ikut tegang juga. Sehingga ibunya lah yang juga fight or flight. Ibunya juga yang mau maju untuk serang anak ini yang lagi berkompetisi, atau malah kita lari, bodoh amat terserah anak siapa itu namanya flight. Ya. Bu Aisyah, kenapa batang otak ini ada? Iya, ini Allah ciptakan untuk jaga kita dari serangan-serangan. Buat teman-teman yang sering saya mendengarkan saya cerita tentang batang otak ini, inilah yang jagain kita. Kalau tiba-tiba ada copet, ada maling, ada dikejar binatang buas, ya dikejar anjing kah, dikejar beruang kah, macan kah, atau tiba-tiba ada gempa kah, ya ada banjir dan sebagainya, ini yang bekerja. Ya, ini yang bekerja. Otak yang lain semua off. Ini yang bekerja. Otak ilmu intelektual yang di depan di sini terblokir sementara. Supaya apa? Supaya semua kekuatan bertumpu di sini, perintah kepada bawah, ini langsung perintah ke bawah untuk loncat. Lari sekencang-kencangnya misalnya. Pukul tuh begal. Itu. Ya. Namun itu tadi, ini juga sering bekerja atau sering terjadi ketegangan pada saat
sedang bersama-sama saudara kandung di rumah. Apalagi lagi pandemi kayak gini, nggak keluar-keluar. Musuhnya kan jadinya lebih banyak jadinya di rumah kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita tahu. Oh, batang otak tuh yang bikin seseorang ya sering tegang dan punya respon tubuh fight or flight. Ya. Perlukah ini dikebiri atau perlukah ini dihilangkan? Nggak perlu. Bahaya kalau ini dihilangkan. Nanti dikejar pas ada lagi jalan-jalan ke satu kebun binatang, tiba-tiba ada binatang buas lepas, terus anak kita diserang, dia nggak punya respon batang otak, waduh bahaya. Ya, cuman perlunya apa? Dikenali untuk dikelola. Jadi nanti orang tua membantu anak yang sedang berkompetisi sampai di titik ya rasanya dia sudah perlu orang tua intervensi. Nah, barulah kita intervensi dengan caranya tahu bahwa oh, batang otak anak-anak ini lagi tegang. Ayo kita rilekskan. Kalau sudah rileks, maka bisa dikasih nasihat. Ya. Baik. Kemudian kalau kita kasih nasihat, Bu Aisyah, otak mana sih yang diisi ini, yang di depan? Namanya lobus frontalis, di depan ini. Ya. Dari mana nanti? Ya, dari dia lihat kita, dengerin kita ngomong gitu ya, merasakan sikap kita, merasakan pelukan kita. Nanti informasinya itu, nasihat-nasihat itu masuk di sini, paling depan terutama. Ya. Tapi di sini juga ada memori, ya, pengalaman, memori peristiwa yang mungkin kemarin-kemarin dia bertengkar sama kakaknya, bundanya kurang bijak, yang dibelain adek aja terus, maka kakak langsung awas loh kalau ada ibu, awas loh kalau ada bunda, karena kita saat itu kurang bijak. Itu ada pengalaman di sini dia. Itulah kalau kita cepat-cepat belajar, cepat-cepat dipakai teknik-tekniknya agar mereka jadinya kaget gini. Loh, kemarin kok bunda aku belain kakak ya atau belain adik, kok sekarang dia beda ya gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang beda ini membuat anak-anak itu terperanjat, kaget, dan dia menjadi sesuatu yang wow, ya, ini kejutan. Dan itu yang nanti bisa membuat anak-anak ini punya sikap yang menjadi lebih baik, gitu ya. Karena yang di sini isi, ya. Nah, apa yang terjadi Bu Aisyah di situ ini sambungan otak ini, ya, diajarin bagaimana tadi resolusi konflik, bagaimana kalau ada konflik, bagaimana kalau ada adik minta, bagaimana kalau kakak nggak ngasih, bagaimana kalau adik yang pelit, padahal ya Allah itu kan udah ngomong gitu kata kakaknya, kan dia kuenya ada 2, masa aku minta sedikit aja nggak bisa. Itu nanti ya bagaimana kita ngajarin mereka bijak itu nanti diisi di otak mereka. Tapi kita nggak bisa ngajarin mereka sesuatu kalau otak kita juga nggak diisi. Inilah kita setiap hari belajar. Saya lihat teman-teman, alhamdulillah ya Allah, ini teman-teman ikut belajar. Mbak Mas Luka juga ikut belajar lagi, tadi siang udah ikut belajar lagi, alhamdulillah keren banget. Ini untuk mengisi otak kita ya. Saya aja sampai sekarang tetap belajar aja, setiap ada referensi baru, lihat lagi, kemudian bandingkan lagi dengan prophetic parentingnya ala Nabi. Oh ya Allah, langsung tambah kagum. Rasulullah udah ajarin ya. Ini yang berikutnya, riset berikutnya itu nanti memperkuat saja bahwa oh benar yang Rasulullah ajarkan ya. Ya. Nah, termasuk juga orang tua ya. Itu karena sering juga kita punya pengalaman dulu beberapa lalu gitu ya. Atau pengalaman waktu kita kecil, orang tua kita berlaku seperti apa, itu juga ada di otak kita. Itu juga sering mengganggu loh. Teman-teman juga sudah sering dengar itu istilahnya inner child memory. Ini ada di antara file-file neuron tentang memori ini kan ini bertumbuk banyak sekali ini. Ya, di antaranya juga kita waktu kita sedang sibling rivalry dengan saudara kita dulu, gimana respon ayah ibu mensiasati atau menyikapi itu juga masuk di otak kita. Kadang kalau kita nggak belajar parenting, kita ikut caranya ayah ibu. Ya kalau waktu itu ayah ibu cukup bijaksana ya. Zaman dulu kan ayah ibu juga masih agak otoriter ya. Apalagi parentingnya masih ala-ala kolonial Belanda dan Jepang ya. Yang
Aduh, sadis lah itu, Masya Allah. Ya. Nah, akhirnya banyak juga di otak kita ini mind setting yang keliru. Ya, apa itu? Nah, ini mindset negatif yang biasanya diyakini oleh kita sebagai orang tua itu apa sih? Aduh, ini anak-anak gak bisa akur. Kita selalu bilang gitu. Nanti di otak kita terjadi benar-benar itu. Terus apa lagi? Anak-anak ini gak bisa saling support ya. Kita yang bikin mindset itu loh. Hati-hati kita bicara, hati-hati kita berpikir tentang hal-hal yang ini. Ya, kakak adik kok nggak bisa saling ngerti sih? Kita maksudnya mau ngasih nasihat sama saudara ini atau adik kakaknya ini, tapi waktu kita ngomong kayak gini, itu terjadi sambungan di otak kita. Biarin pada berantem, susah banget dikasih tahu supaya akur. Itu berarti sedang apa coba batang otaknya? Sedang flight. Ibu dia udah capek banget, biarin dia berantem. Gitu kan kayak kita kan, susah banget dikasih tahu. Ya, itu berarti kita juga batang otaknya lagi tegang, ya lagi flight. Ini yang terjadi karena kita ngomong, ini jadi sambungan juga di otak kita, menjadi namanya mindset. Nah, ya, setting pikiran kita ini, dan ini masih yang nuansanya negatif semua. Gitu. Ya, dan lain-lain. Nah, itulah hati-hati kita ngomong, hati-hati kita berpikiran, hati-hati kita berprasangka, karena nanti ada di otak kita. Jadi gimana dong Bu Esa? Ayo, coba rubah menjadi mindset positif. Ya, tadi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, mereka support satu sama lain. Walaupun sesekali masih juga tadi bertengkar ya, tapi kita ya Allah terima kasih ya Allah. Anakku masih support satu sama lain. Sesekali bertengkar, itu normal gitu kan. Lagi belajar apa? Belajar kompetisi. Apalagi anak laki. Anak laki itu memang di otaknya itu ada program kompetisi. Memang ada. Sampai besar pun laki-laki itu selalu berkompetisi. Untuk apa coba? Untuk menjemput nafkah keluarga. Itulah kenapa bapak-bapak itu senang apa? Senang rapat atau senang debat dengan lawan bisnisnya. Rapat itu berkompetisi. Ya, gitu. Perempuan kita itu memang program kompetisi itu kecil. Perempuan itu ada program di daerah otaknya di sini ini ya, mungkin daerah sekitar sini ya. Itu berkumpul. Jadi ibu-ibu pas lihat anaknya bertengkar tuh jadinya kesel gitu, mau ibu-ibu pengennya kamu berkumpul dong dengan baik gitu. Karena otak kita tuh ada berkumpul. Makanya kalau ada program-program berkumpul, ibu-ibu cepat datangnya, kumpul. Ya, nah jadi ini harus paham ya, apalagi yang punya anak laki-laki ya. Konflik itu menjadi kesempatan emas untuk belajar sesuatu. Coba deh dirubah deh. Ya, kita sebagai orang tua ya, mungkin guru, bapak ibu, ayah bunda, coba dirubah di otak kita. Oh, konflik itu kesempatan emas ya untuk belajar sesuatu. Konflik itu momentum ya, momentum emas untuk belajar sesuatu ya. Golden moment untuk belajar sesuatu. Saya kadang-kadang suka ngeliatin aja anak-anak bertengkar, masih bertengkar mulut ya. Nanti ada hal-hal yang baru kita intervensi. Nanti kita belajar juga cara intervensi kalau mereka sudah naik menjadi ya berbahaya gitu. Tapi ini dulu masuk di otak kita tuh. Ya. Nah, oh saudara kandung itu punya hubungan yang spesial ya. Maka kalau saudara kandung nih, ya dia bertengkar kayak apa, tapi kan itu dia punya hubungan spesial yang nanti mudah memaafkan. Sampai besar juga gitu. Misalnya nih ya, kita sudah menikah. Suami berantem sama saudara kandungnya. Udah, yang jadi ipar diem, tenang. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah. Karena mereka habis bertengkar, besok pun sudah baikan. Kita belum tentu ipar ini dibaikin lagi. Orang dia punya hubungan spesial. Dan sampai kapanpun itu saudara kandung nggak bisa putus hubungan kerabatnya, kekerabatan dari satu rahimnya itu nggak bisa putus. Ya, kalau ipar bisa putus. Kita ikut-ikutan belain suami.
Adik ipar, kakak ipar tuh bisa berkomplotan itu, bikin putus, ganti katanya. Ya, aduh, nauzubillah min dzalik. Karena sekali lagi saudara kandung itu punya hubungan yang spesial. Jadi kita tenang ya, tenang. Memang diharapkan kita nih tenang aja. Dan mereka saling tahu sejarah hidup satu sama lain. Tapi lucu ya, saya aja merasakan itu sekarang, anak-anak pas udah gede nih ya. Apalagi kalau lagi kumpul-kumpul, makan bareng, atau kumpul keluarga, tercerita. Mas Lanang cerita Prio kecil cerita Mas Lanang kecil, Lanang cerita Kakung kecil, Kakung cerita Jaler kecil, gitu ya. Ya anak-anak, kadang-kadang kita ketawa gitu, ya Allah ya. Dan kadang-kadang juga ibunya suka dimarahin sama anak-anak, ibu sih, katanya gitu. Ya, kalau ngurus kerjaan waktu itu kelamaan, jadi aku kan sepi. Ya nak, ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf. Udah gitu aja, nggak usah juga berkelit kita, ya. Habis nak dulu tuh ibu itu ya menjaga bangsa ini dari masalah narkoba, nggak usah ngomong kayak gitu, ngapain? Nggak usah bela-bela diri, langsung aja minta maaf, ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf. Ya. Saya tebus saat ini lagi pandemi yang dulu keluar terus, sekarang di rumah terus, malah seneng tuh. Baik, jadi sekali lagi mulailah di otaknya si ibu, si ayah ini ya punya mindset positif. Ya, yuk hafalin yuk. Ya, satu, mereka support satu sama lain. Konflik itu adalah golden momentum, kesempatan emas. Saudara kandung apa? Punya hubungan yang spesial. Dan mereka juga nanti saling tahu tentang sejarah hidup mereka. Seru lagi ceritanya, seru. Jadi masuk di otak kita. Sehingga kalau anak lagi berantem, tenang dulu, tarik nafas, istighfar, ya Allah dia lagi belajar. Mereka sedang belajar. Jadi belajar itu bukan cuma baca buku doang ya Bu, bukan cuma ngerjain PR doang, bukan cuma ngerjain tugas doang. Lagi berantem itu juga belajar. Ya, bahkan belajar pelajaran yang dari sekolah gitu. Bagaimana cara berdamai gitu. Ya. Atau belajar dampaknya ya saling bertengkar, kan lagi belajar. Kemudian, mengatasi sibling rivalry gimana, Bu Isa? Banyak cara ya, tapi ini ada cara yang simple. Ya. Kita singkat ya, SALP, salep, salp. Ya. Jadi ini SALP, salep, ya mengatasi sibling rivalry. Tentu salp ini singkatan. S-nya apa? Secure. A-nya attune. Ya. L-nya limit set. P-nya problem solving. Jadi disingkatnya SALP. Satu-satu kita bahas ya. Secure. Ya. Pastikan mereka dalam kondisi aman. Jadi waktu sudah mulai dengar suara-suara, kita mulai lihat dulu dari jauh. Aman. Mulai tinggi intonasi suara, walaupun kita kadang-kadang nggak ngomong dulu ya. Lihat dulu. Apa sih? Mulai tinggi intonasi suara, mulai mendekat kita. Ya, untuk pastikan mereka dalam kondisi aman. Ya. Nah, kalau sudah mendekat tuh ya, dan satu udah tangannya begini, kita langsung tangkap tangannya. Ya, pegang tangannya, ya. Tapi yang baik pegangnya ya, kindly and firmly. Pegang tapi yang lembut. Kadang banyak ibu-ibu main gituin tangan anaknya, hati-hati malah fraktur itu, patah atau dislokasi, aduh lebih parah lagi. Ya, pegang aja, pegang up. Gitu. Ya. Untuk itu, sebelum kita pegang tangannya, kita sudah duluan tarik nafas istighfar. Mohon sama Allah, ya Allah, mohon lembut ya Allah. Pakai Ali Imran 159-nya dipakai, ya Allah, mohon lembut ya Allah, mohon. Jadi pegangnya itu juga. Ya. Nah, jadi sekedar untuk menghentikan aksi mereka. Sekedar gitu. Ya. Jadi katakan dengan tenang bahwa nak, memukul, mendendang, mencakar, menggigit, mendorong itu ya ini nggak baik ya nak ya. Pokoknya harus dihentikan. Berhenti dulu, stop. Atau gitu. Stop memukul, stop menendang, stop mencakar, stop menggigit. Ya. Stop mendorong. Ups. Ini emang latihan antara kita worried atau khawatir dengan kita harus tenang. Latihan. Untuk itulah tadi tarik nafas, istighfar, mohon pada Allah lembut,
Itu tekniknya, skillnya itu manajemen emosinya. Ya. Nah, kalimatnya kurang lebih bisa ginilah. Stop, nak. Ya, Bunda terus pegang tangan kamu ya sampai kamu berhenti sendiri, oke? Tapi tidak kasar. Atau stop. Kadang-kadang udah kalau udah kayak gitu udah lupa apa yang mau ngomong, ya, pegang aja. Paling saya cuma bilang stop ya nak, stop. Ya, dia mau gini-gini, stop. Oh. Kadang-kadang kita kalau udah panik juga lupa, aduh kalimatnya apa ya, jadi nggak usah dihafal. Aduh, itu apa ya, nggak usah gitu, malah nanti nyari-nyari kalimat bingung lagi. Pokoknya stop gitu ya, stop. Itu secure. Ya. Kemudian attune. Ya, attune ini apa sih? Pahami dan terima perasaan mereka. Ya, sekali lagi ya, mindset kita itu bahwa bukan mereka jahat, bukan mereka bandel, bukan mereka nakal, bukan mereka iseng, bukan mereka nyusah-nyusahin orang tua, bukan. Pahami dan terima perasaan mereka. Kenapa? Mereka sedang mungkin tadi mempertahankan haknya. Ya. Mempertahankan dia punya hak. Sedang belajar mempertahankan haknya. Ya. Nah, jadi saat kita marah atau sedih, seringkali bukan solusi yang kita cari pertama kali, tapi penerimaan. Bunda, aku kesel banget. Mainan aku dipinjam. Oh, dia kesel banget. Ya. Bukan langsung kita ya bikin kesimpulan bahwa ya ini anak pelit banget sih. Kita kadang-kadang begitu sih. Tapi kita terima bahwa oh dia kesel, barangnya dipinjam. Ya. Itu namanya attune. Pahami dan terima perasaan mereka. Ya. Terus kita bantu mereka mengekspresikan perasaan satu sama lain dan tidak membandingkan. Kakak kenapa? Kakak kesel. Iya kesel banget, itu kan mainan baru aku beli Bunda. Aku kan kumpulin uang di celengan ayam, tapi ada yang mainin, gitu ya. Tanya sama kakak, tanya juga sama adik. Adik, ya, kenapa adik nggak pamit sama, nggak izin sama kakak mau pinjam? Aku kan cuma mau lihat doang, aku nggak pinjam, aku cuma melihat doang dari dekat. Oh gitu, kan enak gitu. Jadi bantu mereka masing-masing. Kenapa sih? Kenapa sih? Supaya enak tuh lakukan dengan duduk. Ayo duduk. Karena memang Nabi ajarkan gitu. Mulai kita masuk di situ, ajarkan pada anak-anak. Lagi marah kan? Kata Rasulullah, kita harus duduk. Ayo duduk. Nah, duduk deh. Kita juga duduk supaya kita nggak jadi marah. Ya. Kemudian biarkan mereka tahu bahwa kita memahami dan tidak menghakimi atau menyalahkan. Ya, dia lihat ibunya tanya satu-satu. Ya, dan hindari bilang kakak sih pelit banget, kak jangan pelit dong. Itu hindari aja, tanya satu-satu, tanya lagi satu. Pokoknya ya kita tanya lagi supaya dia tahu juga bahwa kita tuh ngerti mereka kok. Terus apa lagi? Jadi kumpulkan informasi apa yang terjadi dan kita lakukan apa? Parafrasekan. Parafrase itu tadi ya. Kakak gimana? Ini gimana? Gitu ya. Tunggu sampai mereka tenang dan siap untuk menerima saran dan sama-sama mencari problem solving. Biasanya pas anak sudah cerita satu-satu, ya, itu dia sudah lebih lapang. Kenapa? Ya, emosinya sudah tersalurkan lewat kalimat-kalimat. Tentu memang ada anak juga yang nggak bisa ngomong. Karena watak yang introvert, yang pendiam gitu. Kayak kalau anaknya Bu Isa itu yang ketiga, Mas Kaku. Yang lanang, jago ngomong. Yang Prio juga, lebih keras ngomongnya. Jaler juga jago ngomong. Lagi yang di tengah itu diem. Tapi kita yang bantuin. Mas Kaku kenapa nak? Terus dia ngambek gitu kan mungkin. Mas Kakung kesel ya mainannya dipakai ya sama adik Jaler. Terus tanya lagi. Mas Kakung marah. Nanti mungkin yang ketiga keempat baru iya, aku marah. Ya, gitu. Ya. Kalau anak yang nomor satu belum saya tanya Mas Lanang kenapa, dia langsung udah ngomong. Aku nggak suka kalau adik-adik kayak gitu. Semua mainan aku dimainin. Ada yang begitu kan? Itu karena watak, itu ekstrovert.
Ya udah kita dengar aja. Nah waktu dengar itu kadang-kadang kita suka pancing loh. Maka disitulah lagi dalam hati kita istighfar, ya minta sama Allah lembut. Itu nggak boleh lepas gitu ngomong sama Allah. Bagus lagi sambil senyum gitu. Karena senyum itu menjaga untuk hormon dopamin, hormon yang bikin kepala kita adem itu keluar. Dengerin sambil senyum. Tarik aja ke atas bibirnya. Ya, walaupun senyumnya bukan senyum yang gembira gitu, yang kita memang sengaja untuk ya memanipulasi sudut bibir ke atas untuk mengeluarkan dopamin. Kita gitu. Terus gimana? Ngomong terusnya juga yang asik ya Bun ya. Terus gimana? Hindari ngomong terusnya terus. Lain lagi tuh artinya. Ya. Kemudian, ya, ini contoh kalimat ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kok pada teriak-teriak? Ada apa sih, Nah? Nah itu tadi satu-satu tanya. Siapa yang mau cerita duluan? Kakak, adek? Kadang boleh adek duluan loh, nggak selalu mestinya kakak, atau kadang kakak duluan nggak mestinya adek kan? Siapa yang mau duluan aja? Ya. Bunda dengar adek nangis, kenapa? Ayo, siapa bisa jelasin yang terjadi apa? Ayo, yuk, siapa yang jelasin yuk? Lama banget ya Bu Aisyah kayak gitu. Ya emang begitu tugas kita. Yang benar tuh gitu. Tapi kan lagi masak sup, matiin tuh sup. Daripada anak kita yang mati kreativitasnya. Lagi masak nasi goreng Bu Aisyah, matiin kompor, biarin tinggal nanti juga lanjut. Lagi nyuci piring, tinggalin aja apalagi cuci piring. Lagi nyetrika Bu Aisyah, matiin tinggalin nanti juga kita lanjut. Tapi ini anak-anak lagi momentum, golden momentum untuk belajar ya resolusi konflik. Hati-hati. Ya, kita kadang-kadang menyelamatkan yang makanan apa segala macam. Apalagi kalau kita lihat masih lama ini buat makan malam, bapaknya juga belum pulang, ya udah matiin aja dulu sebentar. Ya, atau titip lah sama khadimat kita kalau ada yang bantuin ya, tolong ya, aku mau ini nih, mau nemenin anak-anak, ya. Kemudian apa lagi? Kamu marah, adik mukul ya, kamu kesel. Nah itu tadi, memvalidasi emosi. Kita tanya, ya, kakak kesel ya, adik marah ya ini. Ya, ini yang nanti membuat anak-anak bisa atau pandai ya mempunyai manajemen emosi. Atau akhirnya nanti dia mempunyai kecerdasan emosi yang mumpuni, yang bagus. Ya, ini action. Jadi kita pahami. Nah, pahami inilah sama-sama kita nenangin diri sebetulnya. Oke, limit set, ya masuk limit set. Ini tetapkan batasan. Ya. Berikan batasan-batasan pada anak-anak untuk menjadi pedoman. Ya, misalnya sertakan juga alasan yang rasional. Ya. Ajak juga anak-anak untuk menyatakan batasan atau limit satu sama lain. Gunakan teknik bahasa kasih pada masing-masing anak. Nah di sini nih bahasa kasih masuk di sini. Ya, Mas Lanang, anak ibu yang baik budi, bijaksana, ya kan gitu. Boleh nak pinjam dulu mainannya 5 menit aja nak. Misalnya gitu. Ya. Di sini. Nah, misalnya adiknya yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, di sini kita pakai ya, sambil peluk adiknya atau usap-usap kepalanya atau bahunya. Dan kebalik ya. Ini ilmu bahasa kasih, mendeteksi bahasa kasih utama anak masing-masing itu harus sudah mulai auto skill itu, bahasa kasih pertama dan kedua. Ya, nanti kita bahas sedikit lagi kalau ada yang bertanya bahasa kasihnya. Kakak yang dipuji ya puji dia. Adik yang misalnya di physical touch dia. Ya. Atau kakak yang layani dia. Adik yang ditemenin quality time temani dia. Nah ini Bunda tahu kakak marah kamu marah sama kakak, tapi mukul itu kan nggak boleh enak karena dipukul itu sakit. Tapi kita sambil memeluk dia, ya. Dan si kakak juga kak, ya kakak sayang, ya kakak yang selalu bijak. Ya. Biasanya kan kakak baik sama adik, suka pinjemin mainan. Jadi kita pakai bahasa kasihnya, baru kita kasih limit setnya, tetapkan batasan-batasan bahwa kamu sebetulnya baik. Gitu. Atau kalau dipukul sakit, ini kan masuk di sini. Ilmunya di sini nih sebetulnya. Ya.
Jadi kamu nggak mau kalau Ade pinjam mainanmu. Kalau gitu bilang sama Ade dengan suara yang jelas dan pelan agar adeknya paham ya nak. Coba bilang nak. Jaler. Nah gitu. Anak-anak kalau lagi marah kan disuruh lembut, belum tentu langsung bisa lembut. Karena itu kan energi kan. Ya. Jadi paling nggak dia mau ngikutin kita, jaler. Itu mainan kakak. Kakak beli mahal. Ada anak kan kayak gitu ya. Kakak beli mahal. Jadi makanya kalau mau pinjam besok aja atau minggu depan aja. Itu punya kakak. Ya. Adiknya karena sudah diberikan batasan dan dijanjikan besok ya. Oke, gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Problem solving. Ya. Cari solusi masalahnya nih. Ya. Setelah mereka diamankan, kemudian kita menerima dan memahami emosi dan menyatakan aturan kembali, ya. Karena kalau orang lagi marah, lagi kesel kan lupa tuh peraturan-peraturan kan, batasan-batasan tadi, makanya diulang lagi. Ya. Baru cari solusi masalahnya. Jadi saatnya membantu mereka mencari solusi. Ya. Solusi ini baiknya berasal dari anak-anak sendiri, tapi bisa juga dari orang tua. Tapi kalau udah mulai mahir kita bisa tuh dari anak-anak sendiri solusinya. Oke, sekarang kakak sama adik maunya gimana? Kita pancing kan. Gitu. Nah sekarang menurut kakak, kamu sama adik harus gimana dong? Gini aja Bu, misalnya gitu ya. Besok aja deh, adek. Ini kan kakak baru juga beli. Baru juga datang dari Tokopedia, baru juga dibuka ini ya. Nah, kata kakaknya gitu kan. Kalau gitu, ayo kita bagi kuenya jadi 2. Separuh buat kakak, separuh buat adik. Setuju? Tanya dulu setuju apa enggak. Ya. Dan lihat juga kalau kakaknya gendut, masa cuma separuh, adiknya kecil kasih separuh. Ya. Tapi kadang-kadang mereka tuh lucu ya. Kata adiknya kakak aja yang lebih besar kan kakak gendut. Dulu begitu, Lana kan gendut. Adiknya kan dikasih separuh, nggak cukup perutnya, orang adiknya kurus. Tapi kan biarin aja, kita mancing aja kan gitu, ya. Nah, udah deh beres, asik. Habis itu mereka main lagi kok. Ini ada contoh kasus ya. Ini terjadi pada anak-anaknya Bu Isa ya. Jadi kasus satu jaler waktu itu 1 tahun, tiba-tiba menarik rambut kakaknya Mas Kakung. Jadi anak Bu Isa kan lanang, prio, kakung, jaler. Lanang ke prio beda 4 tahun, prio ke kakung 2,5 tahun, kakung ke jaler 2,5 tahun, jaler ke ragil 2,5 tahun. Dan semua menyusu ASI, alhamdulillah. Ya, kebayang tuh berapa kali, 5 kali 2 ya 10 tahun lebih itu nyusu ASI, masya Allah. Ya, nah jadi saat itu jaler tarik rambut kakung sangat kencang sampai Mas Kakung nangis keras. Ya, kita pakai apa? Secure tadi. Kita amankan dulu. Lepaskan rambut Mas Kakung dari tangan Mas Jaler. Lepas pelan-pelan aja pelan-pelan. Jaler nak. Itu sampai dalam hati juga ya Allah ya Allah. Secure. Kita amankan dulu. Kemudian actionnya dulu kita untuk pahami perasaannya. Ya. Oh, Dek Jaler narik rambut Mas Kakung ya. Sakit ya nak, maaf ya nak. Bilang sama Kakung gitu. Maaf, sakit ya nak ya. Maaf ya nak ya. Jadi kita bilang sama Dek Jaler, karena sampai Kakung ya, belum tahu kalau itu sakit kan. Dan kita kasihan juga Kakung rambutnya ditarik, jadi kita minta maaf juga langsung maaf sama si Kakung dan bilang bahwa ini sakit ya. Jadi actionnya kan kita dapat. Jaler, ibu lihat kamu senang banget tarik rambutnya Mas Kakung. Waktu itu kan gitu ya. Nah, limit setnya adalah ya Jaler, walaupun kamu senang tarik rambut ini, tapi nggak boleh ya nak ya, karena bikin Mas Kakung sakit. Nah, limit set karena jaler adalah ya physical touch untuk bahasa kasih utamanya. Waktu ngomong tentang ini sambil dipeluk-peluk jalernya, peluk-peluk, usap-usap belakangnya. Ya. Nah, problem solvingnya apa nanti? Jaler kalau mau pegang Mas Kakung, pegangnya dielus kayak gini ya. Nah, kita ajarin. Karena saat itu jaler bukannya marah, bukan jahat sama kakaknya. Dia pengen senang, karena rambutnya Kakung tuh bagus banget dulu. Ya lebat, kemudian lembut gitu ya, sesuai anaknya juga lembut. Jadi kalau ditarik tuh cut gitu ya.
Ya, dia mau belai sebetulnya tapi menarik. Nah, inilah salepnya nih. Ya, dan nggak usah mikir macam-macam, nggak usah mikir, aduh ini bahaya nih jalan nih, kalau dibiarin kayak gini nih bahaya nih, kasihan. Oh, nggak usah kayak gitu, stop itu. Ada lagi contoh kasus berikutnya, ya. Oh, ini tambahan lagi ya, Mas Kakung dekat adik sini supaya bisa dielus. Nah, itu tambahan-tambahannya lah. Karena kita tahu bahwa jaler ini sebetulnya mau membelai sebetulnya. Ada lagi kasus berikutnya, Prio. Nah, Prio 5 tahun merebut sepeda Kakung. Ya, waktu itu ya, ini beda 2,5 tahun sebetulnya ya. Nah, Kakung pun menjerit lalu menangis. Ini sampai ada fotonya ini. Dulu belum ada kamera yang ada syuting video. Dia ada fotonya setelah mereka selesai sibling rivalry, mereka foto. Ya Allah. Ya. Secure-nya apa? Pegang tangan Prio, lepaskan perlahan dari sepeda Kakung. Karena dia yang rebut kan. Ya, Pio nak, ya lepas sepedanya ya nak ya, lepas sepedanya. Gitu. Actionnya apa? Ya, nah ada apa ini, Mas Pio kenapa Dek Kakung nangis? Kan bisa gitu juga nanti. Ya. Limit setnya, ya oke, Ibu tahu Mas Pio pengen banget main sepeda ini, tapi Dek Kakung lagi pakai sepedanya ya nak ya. Kalau mau pinjem harus minta baik-baik sambil sabar menunggu ya nak ya. Dan ingat ya, kita lihat lagi di limit set ini, Prio bahasa kasihnya adalah pelayanan. Ya, seingat saya waktu itu saya mengambilkan satu sepeda lagi yang memang punya dia. Ya, ini nak sepedanya Mas Pio. Saya ambilin, dia lihat saya ngambilin, layanin. Gitu. Ya. Problem solvingnya, ya udah aku main sepeda yang lain aja. Karena tadi saya sudah ambilin sepedanya. Akhirnya dia main sepeda, walaupun sambil ngambek. Tapi problem solving sudah didapat. Karena Prio anak yang koleris, maka dia yang menetapkan problem solving itu. Tapi kita kan sudah ngelayanin ambil sepedanya. Ya. Nah, jadi saat itu saya biarkan dia mengambil solusi ini meskipun terlihat agak kesal. Ya. Insya Allah dia sedang belajar bahwa kadang solusi konflik itu tidak bisa langsung menyenangkan masing-masing pihak, meskipun solusinya berasal dari dia sendiri. Ya, jadi seperti inilah sebetulnya salep. Oke, kita diskusi dulu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak teorinya, kita coba diskusi dulu teman-teman apa yang mau ditanyakan lebih dalam ya.